Tadi ada yang bisik-bisik masalah dioda. Dioda kan rangkaiannya apa? Ya, seri paralel. Dua. Ini lu, Pak. Dioda kan biasanya ada di IC lampu ya. Nah, IC lampu. Iya, yang seri. Ya, terus kan IC lampu dioda banyak pemakaiannya beda-beda. Nah, apakah itu bisa dipasang? Ya kan ada yang kecil di dioda, terus ada yang besar kan. Bentuknya bentuknya beda. Cuma itu buat penggantian dioda tersebut apa bisa pakai yang lain? Jadi gini. Tambahan setik ya. Yang dipertanyakan Om Delu dioda seri ya. Yang umumnya ada di rangkaian LED driver. Saya gambarnya lupa nih. Mana yang gambar? Apa kita bahas rangkaian LED gitu? LED driver deh. Ya, sama-sama punya anoda sama katoda. Iya. Jadi dioda seri yang tadi dibahas kan fungsinya buat rectifier atau penyiarah. Itu umumnya ada di rangkaian LED driver atau backlight ya. Yang dipertanyakan kok ada ukurannya yang mini atau yang kecil, umpama gini. Tapi prinsip kerjanya sebenarnya sama gitu. Untuk mengarahkan arus atau tegangan. Ini yang embun. Saya udah lupa. Bos, gambar dulu. Ayo buat beli. Enggak. Emang ada di grup skematik kalau nggak salah itu yang dipertanyakan. Apakah diganti dengan dioda yang ukurannya kecil? Yang dipertanyakan bukan ukuran nilai arusnya ya. Itu bisa. Seumpama misalkan kita eksekusi handphone di rangkaian LED driver diodanya kecil, itu bisa diganti. Seumpama kita ngambil dari dioda 4A atau 5A, kan nggak bisa dipasang seumpama, tapi bisa dijemper lah. Yang penting fungsinya buat penyiarah dan pemasangannya jangan kebalik. Itu nggak ada garisnya ya Pak. Seumpama misalkan, waduh, ya amat gambar. Bagaimana kita mengetahui dioda ini anodana, adoda, dan katodanya? Kita ukur aja dengan apometer. Kita praktekkan aja ya. Analog. Mau kalau analog apa digital? Kalau analog kita dengan pengukuran kali ya? Ngomong digital. Ya. Sedikit gambaran aja ya. Kalau pakai analog kita kalibrasi, ini diatur ke 0 dulu. Kalau yang analog ya. Misalkan ini belum 0 nih. Berarti kita putar sataris ini ke 0 ohm. Nah contoh, misalkan kita kalibrasi
Ini belum ada di 0. Nah ini harus dikalibrasi ke 0 ohm dulu, karena hitungan ohm itu dari kiri ke kanan. Kalau hitungan ohm ya, ngukur resistansi lah gitu. Ya sedikit gambaran aja ya. Kalau mengukur tegangan dari ini kiri, ini kiri ya? Oh berarti ini kanan ke kiri ya? Oh kalau mengukur ohm, contoh mengukur resistor, jadi dibacanya dari 0 ke sekian nih. Apa sih ini? 200 kilo ohm. Kalau mengukur hambatan, iya sampai ke keringgan ya. Kalau mengukur hambatan, tadi yang dijelaskan sama Pak Ray, probe hitam, probe merah ke titik ukur, probe hitam ke ground, karena yang punya tegangan di sini. Jadi ngitungnya di sini. Kalau untuk secara matematis dari 0 ke 1, ini 0 ada nilai kecil di sini ya. Nantilah dibahas teman-teman. Berarti untuk ke 1, 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm. Nah, garis yang di sini tuh ada nilai resistansi ya. Ada yang masih menggunakan analog nggak di sini? Hah? Double ya Pak. Jadi kalau analog kita ngukur resistansi atau ngukur hambatan dalam, seumpama ini kalibrasi 1 ya. Kalau kita mengukur misalkan titiknya ada di 1 ohm, tinggal dikali 1 ohm dikali 1 berapa? 1 ohm itu 1 ohm kali 1 ya? Nah, kalau misalkan ada di 5 ya kali 1. Ya 5 kali 1 gitu. Kalau misalkan mengukur kali 10, misalkan jarum menunjukkan di angka 1, berarti kali 10, nilainya berapa ohm gitu. Nah beda dengan tegangan. Kalau tegangan ukurnya dari ini kanan kiri sih, kiri ke kanan. Di sini ada tertera 2 volt, 4 volt, 5 volt, 6, 8, 10. Di sini juga ada 10, 20, 30, 40, 50. Berikut selanjutnya sama sampai 250. Yang kita gunakan pasti DC ya, hitungan DC. Begitupun AC. Mengukur tegangan AC dihitungnya dari kiri ke kanan. Kalau mengukur ohm tadi dari kanan ke kiri. Kalau secara matematis di atas 0 itu ada nilainya 0, berapa misalkan 1 dibagi berapa kan gitu ya. Sampai ke 1 itu jadi 0 berapa di sini setiap garisnya. Ini mah sedikit gambaran aja ya. Ya ukuran ininya nih Kali 1. ya, pH sama. Oh, kalau analog, kalau ngukur pasif, probe hitam di ground, merah ke titik ukur. Kalau ngukur dioda mode bahasanya. Kalau ngukur nilai resistansi, beda kalau ngukur komponennya. Kalau misalkan mengukur komponennya, kalau di rangkaian handphone namanya diukur secara seri, untuk mengetahui nilai resistor seumpama itu nggak akurat, pasti lebih kecil ya Pak Asep ya. Kita cabut misalkan ukuran resistor 10K, seumpama 10K, kita pakai kali 1 seumpama. Nah tetap setiap pengukuran kalau skala kalinya itu mau dirubah, ini harus dikalibrasi dulu ke 0. Kenapa 0 persamaan seperti ground gitu. Kalau kita jarum ditempel
berarti tandanya nge-ground kalau ke 0. Kalau ini ya. Tapi sedikit gambaran ya. Yang analog segitu aja ya. Nanti bulan depan ya lebih luasnya ya. Ada pemateri lain juga ya. Nah, sekarang digital ya, ukur dioda ya. Nah, kalau digital kan di sini ada dioda mode ya, dioda mode. Sebenarnya dioda mode itu bukan mengukur komponennya, tapi mengukur nilai hambatan dalam atau nilai resistansi. Bisa juga jadi continuity untuk mengukur jalur putus tidaknya, untuk mengukur nilai resistansinya. Nilai resistansi bukan berarti sebuah komponen itu nilainya sekian, karena kita mengukur dioda, kapasitor, itu juga mengukur nilai resistansi atau nilai hambat dalam. Berarti mengukurnya ukur pasif. Nah, gimana kita mengukur dioda yang dipasang seri? Nah, ada yang di rangkaian backlight ya. Di rangkaian backlight ini, umpama gini, Mang Pian contoh, dioda udah gak kelihatan, matanya nih garisnya gak kelihatan, mana anoda, mana katoda. Itu gampang, kita ukur aja. Apa? Yang dipastikan kalau untuk digital, jika prop merah diukur, yang prop hitam ke arahnya satu lagi, jika mengeluarkan nilai itu berarti pas pengukuran. Di merah berarti anoda, di hitam katoda. Nah, kalau misalkan terbalik, dia nggak akan mengeluarkan nilai. Seperti itu. Dipahami nggak? Kira-kira? Di apa? Dalam posisi apa itu? Mesin apa? Nempel di mesin apa di mod? Ya, di posisi mesin bisa, cuman kalau di posisi kurang efektif karena kenapa? Udah terhubung ke rangkaian-rangkaian lain. Jadi harusnya dicabut saja. Kalau misalkan di bolak balik yang mengeluarkan nilai, itu dioda bisa jadi rusak. Iya, gitu. Misalkan ciri dari katoda kan garis Pak ya, garis. Kalau misalkan malas ngeliat garisnya di mana, nggak ada mikroskop misalkan, kita ukur aja Om. Iya, misalkan asal nih asal. Wah nggak ada nilai, dibalik ada nilai. Nah berarti yang merah itu benar titik anoda. Nah begitu. Itu pengukuran seri. Pengukuran seri ya. Ada pertanyaan nih? Mungkin atau siapa nih? Kalau ukur paralel satu kaki di ground. Contoh ya. Komponen. Sumpama langsung. ini sumpama di rangkaian backlight driver Redmi 4A, di rangkaian backlight sumpama kasus lampu nih. Kita males, namanya kita ada malesnya ya. Tuh, kalau terbalik ya dengan pengukuran dioda mode. Ini posisi terbalik nih, tidak mengeluarkan nilai resistansi. Ini posisi terbalik. Jadi prop merah ke katoda, prop hitam ke anoda, tidak menghasilkan nilai. Ada. Tapi lamun dibalik, orang depan. Nah, doakan OPB boga TV 42 untuk mengetahui kita anodanya mana, katodanya mana. Nah, berarti yang diukur di prop merah ini itu anodanya. proyektor mah murah kakak. Kalau yang di digital ya, Mas ya.
Proyektor mah murah. Ini kalau yang di digital mengukur dioda, prop merah ke anoda, prop hitam ke katoda akan mengeluarkan nilai. Tapi kalau dibalik, kenapa? Yang dibahas sama Pak Ray tadi nggak bisa karena di blok, nggak ada nilai. Kalau misalkan kita garap kasus backlight atau lampu, pusing lihat mana sih garisnya, nggak ada mikroskop, kita ukur aja diodanya, sesuaikan posisi di komponennya ya. Nah, garisnya ya kan. Ini ada tuh katoda nih, ada garis. Iya, nah, gitu. Makanya kan ada kasus backlight dipasang dioda nggak hidup-hidup, padahal posisinya terbalik, gitu. Nih, sedikit ya pengaturan. Seumpama ada kasus mati lampu, terutama kita ukur dulu sumber tegangannya. Misalkan tegangannya PPH power, dilanjutkan ke L seri. Itu berarti udah colok baterai ya Pak? Enggak, ngukur pasif Bang Bian. Kalau kita ngukur tegangan yang harusnya dia outputnya misalkan 16 volt atau 30 volt atau 50 volt, itu nanti ada di rangkaian backlight. Bagaimana mungkin baterai 3,8 bisa mengeluarkan tegangan sebesar 16 volt? Itu ada di rangkaian LED driver. Dicabut IC lampu pun ini tegangan tetap ada untuk tegangan sumber, tapi ya gitu. Untuk menghasilkan sebuah tegangan besar itu makanya ada grup unit, ada LED driver. Nah, di situ ada tegangan kerja, tegangan perintah, ada kontrol segala macam. Nah, makanya mengukur di backlight nanti dibahas bulan depan ya sama Pak Ray ya, dengan gambaran aja. Di mana bulan depan Pak Ketua, di mana bulan depan acara belajar bareng? Insya Allah bulan depan, sebenarnya belum genap sebulan, itu tanggal 17 September malam Senin di kediaman Bapak pimpinan kita ya, Bapak Kiki Riki, tepatnya di Cikupa, Kecamatan Tenjolaya. Insya Allah pada sehat hadir semua ya. Iya. Orangnya yang mana? Nah, struktur dioda. Nah, mana nih? Ya. Disimak ya, ini menurut saya penting khususnya buat saya. Jadi istilahnya gini, siapapun materi yang di depan jangan takut salah. Salah pun kita belajar, gitu. Kita punya sumber lagi untuk berdiskusi. Dan seandainya emang ada yang salah, itu jangan merasa kecewa. Karena adanya benar, kita salah dulu. Yang penting kita diskusikan ya. Saya pribadi belum tentu benar, tolong dikoreksi kalau emang untuk membangun bersama gitu ya. Nah ini contoh dioda. Contoh yang dipertanyakan dioda seri, walaupun beda ukuran di rangkaian backlight, tapi prinsip kerjanya sama, strukturnya sama. Nah ini anoda tuh positif sebenarnya, katoda negatifnya, minus negatifnya lah gitu. Kalau mengukur seperti ini anoda, ini katoda. Berarti prop merah di anoda, prop hitam di katoda. Kalau gambar di handphonenya dia garis gitu. Kalau mengeluarkan nilai berarti posisi pengukuran tepat. Pengukuran tepat. Ini pasti mengalir karena dari positif ke negatif, dari anoda ke katoda dia mengalir. Tapi kalau dibalik dia nggak bisa. Karena di blok. Nah, seperti itu sifatnya. Kecuali yang dalam komponen posisinya paralel kayak gitu.
Ya gimana kalau di rangkaian LED driver? Rata itu umum pasti kan, pasti dipasang seri. Benar nggak? Sekarang ini dioda di Redmi 4A besar kan bentuknya. Kita pasang di IC apa ya? Iya Di rangkaian handphone lain? lain. Ya di Oppo A3s. Ya bisa. Diodanya dia semacam kristal kan. Oh iya. Nah, itu bisa nggak? Bisa. Sama-sama dioda. Iya sama saja. Lebih tepatnya kita ngambil dari rangkaian LED driver, LED backlight. Karena nilainya pasti sama kayak gitu. Karena rangkaian backlight driver, PPH power dari sumber tegangan masuk ke lilitan sebagai filtering. Ada lilitan filtering. Ada ikut statement, kok lilitan nggak bisa, nggak boleh dijemper. Tapi ada lilitan yang bisa dijemper. Itu yang sifatnya resistif. Kita kalau lihat skema itu simbolnya, lambangnya lilitan, tapi nilainya 600 ohm. Pernah lihat nggak? Contoh di kasus kamera Redmi 6A, kenapa L bisa dijemper? Karena lilitan yang sifatnya resistif sebagai filtering. Ada juga resistor yang sebagai fuse, mirip-mirip seperti itu. Komponennya induktor sifatnya resistif, komponennya lilitan tapi nilainya ohm. Ada yang 200 ohm, 600 ohm. Beda dengan induktor yang ada di rangkaian lampu untuk melipat gandakan tegangan. Gitu. Kan rata-rata di rangkaian backlight pertama PPH power masuk ke L yang nilainya resistif gitu, masuk ke lilitan ke induktor yang sifatnya induktif untuk rangkaian backlight. Nah di situ dilipat gandakan tegangannya melalui apa gitu, itu di switch. Kayak gambar. Saya gambarnya bingung. Nah, diarahkan sama dioda yang dipasang seri. Seumpama gini, kita ngukur aktif aja. PPH power 4 volt. Masuk ke induktor 4 volt. Output dari induktor yang setelah disuit seumpama 4 volt. Masuk lagi ke dioda 4 volt, ada kapasitor sebagai penampung sementara ya. Nah berarti tegangan sumber ke dioda ke kapasitor itu bagus masuk. Nah gimana kalau IC lampunya nggak ada? Tetap sumber tegangan ada 4 volt. Untuk memastikan IC LED driver itu bagus atau tidaknya perlu pengukuran lagi gitu. Bisa outputnya sampai 16 volt untuk rangkaian backlight. Setelah di switch input PPH power masuk ke IC, dari IC di switch karena di sini ada jalur PWM out ya sebagai pemompa ya bahasanya, dikontrol terus. Baru ada perintah sampai jadi 16 volt ke dioda. Nah untuk pengukuran step by stepnya nanti dilanjut untuk bulan depan aja ya. Tadinya sih saya mau membahas rangkaian charging dulu ya, kayak yang fast charging, no respon, struktur kerjanya si IC charger macam-macam. Misalkan Becky harus keluar output 4,35, sedangkan PMI output ke baterainya nggak ada. Nah itu karakter PMI itu yang bikin bingung. Kalau misalkan Note 5A output dari baterai ada keluar 35 volt, otomatis walaupun tanpa baterai dia harus charger outnya ada 4,3. Tapi kalau PMI sedikit berbeda, khususnya tapi nggak semua ya, khususnya di 4X. Itu di 4X output ke baterai nggak keluar 4,35, tapi pas dipasang baterai keluar nilainya bagus.
karakter PMI gitu. Tapi untuk lebih lengkapnya nanti dibahas lah bulan depan ya. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Sebenarnya yang rentan ke pengukuran ya Pak Edot ya? Paling rentan ini ke pengukuran. Lagi dari Infinix tuh Pak. Aduh, Infinix. Nah itu Bang Pian. Kalau misalkan LCD udah diganti, rangkaian diganti, itu saya baru riset sedikit itu. Ternyata lilitan yang output dari charger yang jadi PVH power itu bisa menyebabkan back charging. Itu. Kalau dari baterai setelah pibet masuk di reset jadi PVH power, nah itu ngaruh jadi outputnya gitu. Itu lebih lengkapnya harus ada proyektor, pakai skematik gitu Pak. Ya kalau buat ini biasanya rentang dari jalur LCD ya? enggak charger, charger. Dicas ya? Ya, picas dari Ah. IC charger ke mau yang ke konektor.